Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang nasib. Dan untuk itu saya akan terlebih dahulu membacakan firman Tuhan dalam Yeremia pasal 1 ayat 4-5 dan juga Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yeremia 1 ayat 4-5. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nasib itu dapat kita pahami sebagai ketentuan atau ketetapan Tuhan atas hidup seseorang, dan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu di luar kendali manusia. Biasanya respon manusia terhadap nasib adalah pasrah. Karena kita tidak bisa merubah nasib, ya apa gunanya kita melakukan sesuatu untuk merubahnya. Sehingga kebanyakan orang berkata, apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Dan pengertian yang seperti ini adalah fatalisme. Dan Alkitab tidak mengajarkan fatalisme. Nah, dikaitkan dengan kehendak manusia, maka Alkitab mengajarkan bahwa manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk memilih. Dan manusia bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Kalau kita ingat kejatuhan Adam dan Hawa, itu bukanlah ditentukan oleh Allah. Mereka jatuh karena pilihan mereka sendiri untuk memberontak kepada firman Allah. Sesungguhnya Adam dan Hawa dapat memilih untuk taat dan menerima berkat, atau memberontak dan mengalami penghukuman. Adam dan Hawa tahu apa yang akan mereka alami dengan memberontak kepada Allah. Jadi setiap pilihan, tindakan yang kita ambil, itu akan menentukan apa yang akan kita alami kemudian. Nah, sekalipun Alkitab juga berbicara mengenai nasib, maka itu pun disebabkan karena sikap hidup dari manusia. Dalam Filipi pasal 3 ayat 18-19 dituliskan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Jadi kita bisa memahami bahwa pilihan manusia untuk menjadi seteru bagi salib Kristus akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Contoh lain di dalam Mazmur pasal 49 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Jadi, ajal seseorang ditentukan oleh jalan hidup dari orang itu. Kemudian di dalam Wahyu pasal 20 ayat 13 kita membaca, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Perhatikan bahwa nasib dalam hal ini ditentukan oleh perbuatan dari manusia itu.
karena orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini berdosa karena kita memilih berdosa. Kita tidak boleh menyalahkan nasib atau Tuhan. Yang aneh adalah bahwa manusia tersesat karena kebodohannya sendiri, tetapi marah terhadap Tuhan. Demikian juga dengan iman atau percaya, itu adalah pilihan hidup manusia. Nah, kita harus juga mengetahui bahwa nasib itu tidak dapat dilepaskan dari kemahakuasaan Tuhan. Kita tidak berkuasa atas nasib kita sendiri juga. Mengapa? Sebab Allah yang Maha Kuasa, Dialah yang memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi. Hal ini disebut sebagai pemeliharaan Allah. Tidak ada kebetulan dari setiap kejadian di atas muka bumi ini. Allah terus bekerja agar rencananya yang mulia dapat terjadi dalam kehidupan manusia, dan itu semua untuk kemuliaannya. Kita tidak bisa melawan rencana Allah. Itu sebabnya mengapa Menara Babel tidak bisa dibangun, oleh karena Allah tidak menghendaki itu dibangun. Semua keputusan itu berasal dari Tuhan. Ingat Amsal 16 ayat 33 menulis, undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Allah tidak pernah lepas tangan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Allah lah yang menggerakkan hati manusia untuk melakukan sesuatu. Dan Allah bisa memakai siapa saja. Bahkan orang-orang yang jahat dapat dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencananya, seperti dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa kita. Sebagaimana Yeremia 1 ayat 4 dan 5 dan Mazmur pasal 139 ayat yang ke-16, jelas bahwa nasib itu adalah rencana Allah dalam setiap pribadi kita. Kita bisa memilih untuk mengikuti rencananya atau tidak. Kita bisa memilih percaya, taat, atau memberontak kepada Tuhan. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwa rencana Tuhan bagi kita adalah rencana yang indah, rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Bagian kita adalah percaya dan taat kepadanya, maka kehidupan kita ditentukan untuk kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.